Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ladiza Majamahada dari kelas 4C dengan NIM 2022-102-303-11151. Saya akan menjelaskan mengenai psikologi forensik. Jadi, psikologi forensik merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan dengan tujuan memberikan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus. Psikologi forensik juga memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mempelajari, dan menafsirkan berbagai data psikologis yang dapat memberikan elemen penting untuk uji coba dalam proses peradilan. Apa saja ruang lingkup psikologi forensik? Yang pertama ada psikologi in law, psikologi of law, dan psikologi and law. Hal ini berkaitan dengan bidang hukum. Yang kedua ada psikologi of criminal conduct, psychology of criminal behavior, dan criminal psychology. Hal ini berkaitan dengan badan kepolisian. Yang ketiga ada forensic clinical psychology dan correctional psychology. Apa saja peran psikologi forensik? Yang pertama yaitu ada autopsi psikologi, yang kedua wawancara investigasi pelaku, yang ketiga ada wawancara saksi, yang keempat ada criminal profiling, yang kelima ada psychology of criminal behavior, yang keenam ada assessment dan penanganan, yang ketujuh ada psychology and law. Peran psikologi forensik. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mempelajari data psikologis. Jadi, psikologi forensik mengumpulkan dan mempelajari berbagai data psikologis yang dapat memberikan elemen penting untuk uji coba dalam proses peradilan. Yang kedua ada menyajikan kesaksian ahli. Psikologi forensik dapat menjadi ahli ketika menawarkan kesaksian profesional mereka dalam persidangan tertentu, lalu memberikan data dan pengetahuan yang menarik untuk bekerja sama dengan kehakiman. Selanjutnya yaitu membantu dalam penilaian risiko kejahatan. Psikologi forensik dapat melakukan penilaian risiko kejahatan dan mengembangkan program intervensi untuk pelaku kejahatan. 4 tahap penegakan hukum. Yang pertama yaitu tahap pencegahan. Nah, pengawasan psikologis. Psikologi forensik melakukan pengawasan psikologis untuk mencegah perilaku kriminal dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dan juga mengembangkan program intervensi untuk mencegah perilaku kriminal. Jadi, psikologi forensik itu juga melakukan pengawasan untuk individu atau seseorang yang melakukan tindakan kriminal. Mereka juga memberikan program intervensi untuk mencegah perilaku tersebut terulang kembali atau dilakukan kembali. Yang kedua ada tahap penanganan. Penilaian psikologis. Jadi peran psikologi forensik yaitu melakukan penilaian psikologis terhadap pelaku kejahatan untuk memahami alasan dan motivasi tindakannya, serta untuk menentukan apakah pelaku memiliki gangguan jiwa yang mempengaruhi perilaku tersebut ya atau perilaku kejahatan tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pemidanaan. Psikologi forensik juga sebagai saksi ahli. Psikologi forensik dapat menjadi saksi ahli dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang psikologis pelaku kejahatan dan bagaimana psikologis tersebut mempengaruhi perilakunya. Yang kedua yaitu pemberi nasihat ahli. Psikologi forensik dapat memberikan nasihat ahli di luar persidangan untuk membantu aparat hukum dalam mengungkap suatu kasus. Yang keempat ada tahap pemenjaraan. Pendidikan dan rehabilitasi psikologi forensik melakukan pendidikan dan rehabilitasi terhadap narapidana untuk membantu mereka menjadi lebih stabil dan produktif setelah keluar dari penjara. Baik, sebelum itu pada pada saat pemenjaraan tersebut eh, pelaku atau seorang narapidana itu diberikan semacam kegiatan produktif. Jadi mereka juga dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif.
Kontroversi dan kritik. Psikologi forensik juga dapat menjadi subjek kontroversi karena memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Misalnya, psikolog psikolog forensik mungkin menunjukkan kelayakan untuk membebaskan terdakwa dari rasa bersalah dengan menyatakan bahwa pada saat kejadian dia tidak menyadari tindakannya. Demikian pula, psikologi forensik mungkin juga menyarankan untuk memperburuk atau mengurangi kejahatan tertentu yang dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa. Kesimpulan, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang sangat penting dalam membantu sistem peradilan pidana dan membawa kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus kriminal. Dengan penggunaan metode ilmiah dan profesionalisme yang ketat, ahli psikologi forensik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki sistem hukum dan memfasilitasi kesembuhan dan pemulihan bagi para korban kejahatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo, kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo. Dari Bapak Ferdi Sambo. Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan. Peran dari psikolog forensik ini adalah untuk membuat sisi yang gelap itu menjadi lebih terang. Lalu pertanyaannya apa Mbak yang membedakan antara psikologi forensik dengan dokter forensik? Adakah momen di mana dokter forensik dan psikologi forensik bekerja sama? Mungkin, tetapi biasanya kami tidak bertemu secara langsung. Nah, itu alasannya mengapa seorang psikolog forensik itu harus, yang pertama, menerima surat permintaan. Kami tidak bisa menawarkan jasa, udah sini aku yang kerja, nggak bisa. Oh gitu. Jadi harus ada surat permintaan. Okay. Nah, kami bekerja berdasarkan